pengertian gizi secara umum dan pengertian gizi menurut WHO. Secara umum, gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pertumbuhan, perkembangan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Sedangkan menurut WHO, gizi adalah mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengelola zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Perkembangan gizi di Indonesia. Perkembangan gizi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu pada tahun 1938, 1930, dan 1950. Pada tahun 1938 yaitu Johnson dan Donat. Lembaga ini juga berhasil melakukan analisis bahan makanan yang sekarang dikenal sebagai Daftar Komposisi Bahan Makanan atau disingkat dan dikenal dengan DKBM. Yang kedua yaitu pada tahun 1930 atau Dehas dan kawan-kawan. Dehas dan kawan-kawan menemukan vitamin A pada tahun 1935, meneliti tentang KEP atau kurang energi protein. Yang terakhir yaitu pada tahun 1950, Profesor Purwo Sudarmo. Profesor Purwo Sudarmo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah 4 sehat 5 sempurna yang begitu populer pada waktu itu sampai pada pemerintahan masa Orde Baru. Manfaat gizi tubuh manusia. Dalam kesempatan ini ada beberapa poin penting yang menjadi manfaat gizi bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah sebagai penghasil energi tubuh, sebagai zat-zat pada makanan yang kita konsumsi oleh sistem pencernaan organ tubuh yang akan diolah hingga menghasilkan energi. Energi inilah yang kemudian membantu manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari. Unsur nutrisi yang terdapat pada makanan dan pedoman gizi seimbang. Unsur nutrisi yang terdapat pada makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Fungsi karbohidrat selain sebagai sumber utama energi juga untuk membatasi asupan kalori yang masuk dalam tubuh manusia, menjaga massa otot, menjaga kesehatan pencernaan, serta memberikan kekenyangan yang lebih lama. Yang kedua yaitu protein. Dalam tubuh, protein akan diproses menjadi asam amino yang bertugas membangun otot, organ tubuh, kulit, dan rambut. Selain itu, fungsi hormon juga diatur oleh protein. Sumber protein yang dapat dikonsumsi sangat beragam, baik nabati maupun hewani. Rekomendasi makanan sehat yang tinggi protein yang dapat dikonsumsi adalah telur, kacang almond, daging ayam, daging ikan, daging bebek, gandum, dan kacang kedelai. Selanjutnya yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi kaya yang membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta pembentukan hormon di dalam tubuh. Sumber lemak terbaik terdapat pada sayur hijau, alpukat, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu vitamin. Vitamin sangat penting untuk metabolisme tubuh dan merawat sel tubuh. Vitamin dapat ditemukan dalam buah dan sayur seperti kacang-kacangan, bayam, apel, tomat, sunflower seed, alpukat, kale, buah bit, lemon, dan jeruk. Selanjutnya, pedoman gizi seimbang. Yang pertama yaitu makanlah aneka ragam makanan yang sehat. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sebagai sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, pilihlah makanan yang berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Yang kelima, makanlah makanan sumber zat gizi. Yang keenam, lakukanlah kegiatan fisik dan olahraga secara rutin dan teratur. Yang ketujuh, biasakanlah untuk sarapan pagi. Itu jenis dan manfaat vitamin. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk mata. Yang kedua, vitamin B untuk menjaga kesehatan. Nah, ada 8 jenis vitamin B dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu vitamin B1 yang berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin B2 yang berfungsi untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan, serta membantu sel tubuh membakar lemak dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin B3 niacin yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh
sel-sel tubuh, mengubah makanan menjadi energi, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin B5 atau pantothenic acid yang berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon. Vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu produksi sel darah merah. Vitamin B7 atau biotin yang berfungsi untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin B9 atau asam folat yang berperan penting dalam proses pembelahan sel terutama pada ibu hamil, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kelainan bawaan pada janin. Vitamin B12 yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. Vitamin C atau ascorbic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Selain itu, vitamin serotonin ini juga berperan dalam produksi norepinefrin dan yaitu neurotransmitter yang mengirim sinyal antar saraf. Yang keempat, vitamin D. Vitamin D berfungsi zat kimia berfungsi untuk otak, untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Selain itu, vitamin ini juga membantu sistem imun dalam melawan infeksi. 5. Vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Yang keenam, vitamin K. Vitamin K merupakan vitamin yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Kekurangan vitamin K dapat membuat Anda berisiko mengalami perdarahan dan patah tulang. Masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi di Indonesia yang dapat kita ketahui itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama, obesitas. Masalah gizi yang rentan terjadi pada anak yang pertama adalah obesitas. Mengapa? Karena anak-anak di Indonesia biasanya kurang mendapat asupan serat sayur dan buah, sering mengonsumsi makanan penyedap, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Obesitas juga merupakan malnutrisi. Berbagai kebiasaan tersebut dapat membuat pola makan anak tidak sesuai dengan gizi seimbang, sehingga meningkatkan risiko kegemukan. Bahkan menurut Riskesdas 2013, sekitar 8 dari 100 anak di Indonesia mengalami obesitas. Masalah yang kedua yaitu wasting atau kurus. Masalah gizi yang rentan terjadi pada anak kedua adalah wasting atau kurus. Anak-anak cenderung memiliki tubuh yang kurus, apalagi bila dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah atau miskin. Kurusnya tubuh anak atau wasting umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Masalah yang ketiga yaitu stunting atau bertubuh pendek. Masalah gizi yang rentan terjadi pada anak ketiga adalah stunting atau bertubuh pendek. Kebanyakan anak di Indonesia memiliki tinggi badan yang pendek. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek daripada standar WHO. Mayoritas anak laki-laki lebih pendek 12,5 cm, sementara itu rata-rata anak perempuan lebih pendek 9,8 cm. Tubuh pendek atau yang biasa disebut dengan stunting pada masa kanak-kanak dapat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan kognitif hingga gangguan sistem metabolisme. Materi selanjutnya yaitu anemia. Masalah gizi yang rentan terjadi pada anak yang selanjutnya adalah anemia. Anemia pada anak sebagian besar diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Banyak anak di Indonesia yang mengalami anemia atau kekurangan darah. Anemia dapat berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, dan produktivitas. Akan tetapi, permasalahan gizi di Indonesia ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Masalah yang selanjutnya yaitu gangguan akibat kekurangan lodium atau yang biasa disebut dengan GAKI. Masalah gizi yang rentan terjadi pada anak yang terakhir adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Kekurangan iodium dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak. Hal tersebut mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif dan motorik yang mengaruhi kinerja anak di sekolah. Selain itu, kekurangan iodium pada anak juga dapat memicu hipotiroidisme atau yang biasa disebut dengan rendahnya hormon tiroid dan penyakit gondok.
Pastikan anak juga mengonsumsi makanan bergizi seimbang di rumah. Anda dapat menerapkan aturan isi piring yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Anda juga bisa ajak anak berolahraga agar tubuhnya senantiasa bugar dan sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan gizi pada tubuh kita. Malnutrisi atau kurang gizi adalah kondisi ketika asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh tidak mencapai jumlah seharusnya. Remaja dengan pola makan yang kurang baik dapat dengan mudah mengalami kurang gizi. Akibatnya, sejumlah nutrisi seperti energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta zat gizi lainnya tidak dalam jumlah yang memadai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Cara mengatasi gizi kurang pada orang dewasa, pada dasarnya penanganan kurang gizi akan berbeda-beda dari satu orang dengan orang lainnya. Ini semua tergantung pada keparahan yang dialami dan penyakit penyerta atau komplikasi juga yang timbul. Ahli gizi biasanya akan memberikan rencana penanganan yang sangat spesifik untuk tiap orangnya. Perubahan pola makan adalah intervensi atau solusi paling utama yang diberikan oleh ahli gizi. Jika Anda kurang gizi, maka akan diminta untuk meningkatkan jumlah makanan bergizi dalam diet Anda atau menggunakan suplemen tertentu. Ada beberapa perubahan pola makan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu, makan makanan yang lengkap mengandung kalori serta bergizi, bukan hanya tinggi kalori saja. Yang kedua, makan sedikit-sedikit, tapi sering. Yang ketiga, makan snack di antara waktu makan besar. Keempat, minum minuman yang juga mengandung kalori. Jika kondisi Anda memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi secara oral atau melalui mulut, Anda mungkin akan diberikan tabung kecil sebagai saluran untuk memasukkan zat gizi langsung ke sistem pencernaan. Ini disebut juga dengan proses nasogastric stop. Tabung ini bisa dipasang di perut atau usus, infus untuk memberikan zat gizi dan cairan langsung ke pembuluh darah. Setelah diberikan program khusus, biasanya akan dilakukan monitoring lagi untuk melihat kemajuan berat badan dan kemampuan makannya. Pemantauan rutin dapat membantu memastikan bahwa asupan kalori dan zat gizinya sudah tepat atau belum. Jenis penanganan untuk kasus gizi kurang pada remaja akan disesuaikan dengan tingkat keparahan serta ada tidaknya komplikasi yang dialami. Berikut beberapa cara yang dianjurkan untuk mengatasi gizi pada remaja. Yang pertama itu perubahan pola makan. Kunci awal dalam mengatasi remaja kurang gizi adalah dengan memberikan pilihan makanan kaya nutrisi setiap harinya. Dokter atau ahli gizi biasanya akan merekomendasikan perubahan pola makan yang sesuai dengan kondisi anak. Misalnya seperti menambahkan sumber makanan kaya karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, serta mineral. Dorongan anak yang mau mencoba dan memakan anjuran makanan yang dapat membantu memulihkan kondisi tubuhnya. Di sisi lain, pastikan Anda juga menjaga jumlah kalori yang dikonsumsi anak agar selalu sehat dan bergizi. Kedua, pemberian cemilan di sela-sela waktu makannya juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak. Namun, ingat, pastikan cemilan tersebut sehat, tapi tetap enak, sehingga bisa menggugah selera makannya. Yang ketiga, pemberian suplemen. Suplemen vitamin dan mineral, baik yang berbentuk bubuk atau tablet, untuk remaja dengan gizi kurang bermanfaat agar nafsu makannya meningkat. Namun, alangkah lebih baik bila Anda konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Dokter mungkin akan meresepkan suplemen makanan jenis tertentu
tergantung dari kondisi kesehatan dan tingkat keparahan gizi, kurang pada remaja. Yang keempat, pantau perubahan status gizi. Setelah semuanya telah dilakukan, jangan lupa untuk rutin memantau perkembangan status gizi remaja dengan memeriksakannya ke dokter atau ahli gizi. Meski dirawat di rumah, dokter tetap harus mengecek kondisi kesehatan anak secara berkala. Jika status gizi anak tidak kunjung membaik atau semakin parah, perawatan intensif di rumah sakit mungkin jadi pilihan selanjutnya, guna memulihkan kebutuhan nutrisi remaja. Makanan dan minuman dihantarkan melalui selang infus dan tabung nasogastrik akan membantu anak menerima makanan dengan lebih mudah.